Rombongan Pastor Pijen Nami Siroh bagi mabe karina umat sidapatan. Pastor Pijen, para pastor dan tamu undangan serta rombongan yang kami hormati. Selamat datang di stasi Santo Bernardinus Kuta Ujung, Paroki Santa Lucia Salak, Pak Barat, pada perayaan pemberkatan gereja stasi ini. Syukur kepada Tuhan yang telah mendampingi Pijen, para pastor dan tamu undangan dapat sampai di tempat ini. Allah sungguh maha baik dan menganugerahi stasi ini dengan sebuah gereja baru. Sebagai tanda sukacita dan hormat kami menyerahkan bunga ini kepada Pijen. Sudilah Pijen kami menerimanya. Ya, demikian juga kepada pastor paroki kami. Semoga sudi menerimanya. Demikian juga kepada Pastor Hari yang selalu setia membimbing kami. Demikian juga kepada Pastor Tamrin yang sudi hadir pada perayaan peresmian gereja ini sebagai putra, sebagai imam yang lahir di daerah Situlutari Urang Juru ini. Demikian juga kepada Pastor Sohmon yang dulunya sebagai penggagas pembangunan gereja stasi Kuta Ujung ini. Demikian juga kepada suster kami yang selalu setia mendoakan dan memberi dukungan demi tercapainya pembangunan stasi Kuta Ujung ini. Mari para pastor Pijen kami, para pastor dan seluruh tamu undangan, kita memasuki dan melanjutkan acara dengan sukacita kita dalam rahmat Tuhan.
kebaikan Allah, kami telah menyelesaikan pembangunan gereja Stasi Santo Bernardinus Kuta Ujung, Paroki Santa Lucia Salak Pak Barat ini, yang akan digunakan sebagai tempat merayakan liturgi dan berdoa bersama sebagai umat Allah. Pastor Samuel Anton Situmorang, Okam, Pastor Paroki Santa Lucia Salak Pak Barat. Sekarang silakan Pastor membuka pintu gereja ini, akan menjadi tempat berdoa. Semoga Tuhan menganugerahkan berkat-Nya kepada semua orang yang berdoa di dalamnya dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Pastor Bigjen. Yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran putramu. Bantulah kami agar kami bersuka cita karena keselamatan yang seagung itu, dan dengan riang-ria merayakannya dalam ibadah yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu ketiga Advent disebut Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, Minggu Merlolo Ate Kita Krina. Bersukacita karena Tuhan sudah dekat. Dan sukacita kita umat paroki ini, terutama Stasi Kuta Ujung, berlipat ganda dan menjadi lengkap karena hari ini dan sudah diberkati gereja baru Santo Bernardinus dari Siena, ya.
Bernardinus dari Sena. Bapak Ibu Saudara-saudara, diingatkan kita untuk tidak mengeluh. Kapan Tuhan itu datang? Kapan Dia hadir? Kok hidup kami begini-begini saja? Bisa saja kita saling mempersalahkan yang lain. Gara-gara dialah itu. Ini mereka itu penyebabnya. Masa penantian menjadi masa sungut-sungut, masa pengalaman pahit. Yesus dalam Injil memberikan satu kalimat penting. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan tersandung karena aku. Bisa jadi cara Allah bekerja tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mau Mesias Tuhan itu langsung membereskan segala masalah kita. Kita berdoa kepada Tuhan seperti kita menjadikan Tuhan itu pemain sulap yang jadi. Kalau doa kita tidak dikabulkan, mulai kita bersungut-sungut, mulai kita gelisah, mulai kita mempersalahkan ini itu, dan barangkali juga mempersalahkan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, masa penantian adalah masa memurnikan kita dari gambaran Allah seperti pemain sulap, dari gambaran Allah yang serba instan, barangkali gambaran Allah yang murahan yang dengan sekejap memenuhi keinginan kita. Itu mesti kita murnikan, dan itulah pertobatan kita dalam masa penantian ini. Bagi kita di paroki ini, penantian aktif berarti sangat konkret. Apa yang bisa kita buat dalam masa penantian? Coba tumbuhkan dalam dirimu keberanian untuk berdamai. Tidak usah cari dia yang salah, dia yang memulai. Tapi mulailah dari dirimu untuk mengulurkan tanganmu, memperbaiki relasi. Suami istri, tidak usah cari-cari, kau yang salah ini. Usah. Di stasi atau di lingkungan kita. Itu cara yang paling konkret dalam masa penantian ini. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mencari sakramen tobat. Selama masa Advent ini jangan menunda. Dan ini satu juga syarat untuk memperoleh indulgensi, menerima sakramen tobat pengakuan dosa. Sudah banyak yang pergi ke pintu suci ya, ziarah dari paroki kita, sudah berduyun-duyun ya. Nah, mantap. Yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam masa penantian ini adalah mengurangi sungut-sungut kita. Kalau kau daftar, coba nanti mulai besok lihat dulu, checklist dulu sungut-sungutmu. Tiap berapa menit kita bersungut-sungut. Lalu totallah 1 hari. Hari Senin, besok tanggal 15, buat catatanmu di HP, sungut-sungut saya ini 40 kali 1 hari ini. Malam sebelum tidur, lihat daftar itu sudah berapa kali sungut-sungut itu. Doakan untukmu, Tuhan besok saya berniat membuatnya dari 40 menjadi 35. Bisa saja jatuh bangun. Nanti hari Selasa sebelum itu lihat lagi di sini sudah berapa kali. Lumayan 37, nggak apa-apa. 3 berhasil kau kurangi sungut-sungut. Demikian bisa kita buat. Yang berikut ialah mengganti keluhan dengan pelayanan. Itu bisa kita lakukan dalam masa penantian ini. Misalnya mengunjungi orang sakit. Ini juga bagian dari perolehan indulgensi pada tahun Jubileum Pengharapan ini. Kalau kita ada tetangga kita, kenalan siapa yang sakit, mari menguatkan mereka yang lemah, membantu mereka yang berkekurangan, dan juga memberi penghiburan harapan kepada mereka yang dalam konteks kita sekarang adalah korban bencana alam. Itu upaya kita untuk menggembirakan orang yang sedang dalam kondisi susah. Bapak Ibu boleh berkata, ya kami juga susah. Ya susah.
Tetapi orang susah juga bisa menolong temannya yang susah. Kenapa tidak? Kalau kita tunggu kita bahagia, kita tunggu kita punya cukup duit baru membantu, nol itu. Justru dalam kekurangan kita bisa saling memberi harapan kepada yang lain. Saudara-saudari terkasih, hari ini Minggu Sukacita, Minggu Gembira, karena Tuhan enggo jolmit. Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Dia sudah dekat. Dia sudah dicari-cari di mana dia. Dia hadir dalam orang yang membutuhkan pengharapan. Dia hadir dalam orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tuhan sudah hadir. Karena itu saudara-saudari, lewat pemberkatan gereja baru ini, kita dipanggil setiap kita menjadi sumber sukacita bagi orang lain, mensukacitakan orang. Tempat orang letih menemukan penghiburan ketika kita bertemu. Kiranya ini menjadi tempat yang senantiasa ditoleh orang yang lewat dari sini. Bukan hanya menoleh karena keindahannya, tetapi menoleh karena mereka melihat ada sukacita, damai terpancar dari gereja ini. Bukan dari fisiknya, tetapi dari orang-orang yang berdiam di gereja ini. Supaya jangan orang menoleh di sini mengatakan, tukang kelahinya itu. Menoleh. Tetapi bukan aura energi baik yang terpancar dari sini. Karena umatnya terus gontok-gontokan. Panitia pembangunan nggak bubar-bubar karena nggak jelas laporan. Sumbangan masih terus dicari, tapi nggak tahu mau buat apa. Nah, kalau gitu nanti setiap warga yang lewat sih menoleh, tetapi menoleh bukan karena beroleh sukacita, beroleh damai, tetapi karena aura negatif itu, energi negatif itu terpancar di sini karena umatnya berkelahi atau malas ke gereja. Saya tanya tadi, gerejanya besar berapa umatnya? 25 ya? 25 kakak. Kok sebesar itu? Wah, pastor katanya, umat kami masih bertambah banyak keluarga muda, anak-anaknya nanti minimal 5. Begitu ya? Keluarga muda 5, jangan 3, 2. Miskin itu. Kalian mau miskin? Ngangguk Pak Remi itu. Kirinya ada 2. 5. Nanti berdua supaya satu jadi pastor atau kader atau berdua supaya jadi suster 1. 3 untuk pulang. 1 insinyur, 1 polisi, 1 pemborong. Kalau 2 mana lagi kemarin? Kalau nanti tidak ada lagi pastor, kami titip nanti Bapak Ibu ke GPPD. Pak Pendeta urus dulu makan dia, lagi pastornya anaknya punya 2 ekor. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja ini bukan hanya dari tumpukan batu yang disusun demikian indah, tetapi mestinya dia adalah batu-batu yang hidup. Kita umatnya, iman kita, pengharapan kita, sukacita, damai yang kita alami mesti terpancar itu dan dapat dinikmati setiap orang yang lewat dari tempat ini. Saudara-saudari terkasih, gereja ini menjadi gereja kecil yang adalah umat Allah sendiri. Menurut pengamatan pastor paroki, layakkah mereka ini dilantik dan diteguhkan menjadi pelayan luar biasa komuni suci di paroki ini? Dengan mengandalkan rahmat Allah dan kasih manusiawi, kami telah melihat kelayakan dan kesediaan mereka untuk menjadi pelayan luar biasa komuni suci di paroki ini. Terima kasih pastor atas kesaksiannya. Surat Keputusan Uskup Keuskupan Agung Medan nomor 886 garing PLBKS garing SLK garing KA
Garing 25. Pengangkatan pelayanan luar biasa Komuni Suci Paroki Santa Lucia Salak. Uskup Keuskupan Agung Medan memperhatikan pertama, bahwa untuk membantu imam dalam pelayanan reksa pastoral paroki, secara khusus membagikan dan melayankan komuni kudus bagi umat, perlu diangkat pelayan luar biasa Komuni Suci di wilayah paroki Santa Lucia Salak. Sediakah saudara-saudari dalam tugas pelayanan yang akan kamu emban, sehingga sekata dengan semangat kasih persaudaraan, taat dan bekerja sama dengan Dewan Pastoral Paroki di paroki. Ya, kami bersedia. Bersediakah berjanjikah saudara-saudari dalam melaksanakan tugas pelayanan ini tidak akan pilih kasih kepada siapapun karena hubungan marga, keluarga, persahabatan, dan hubungan-hubungan lain yang sejenis? Ya, kami berjanji. Berjanjikah saudara-saudari bahwa dalam tugas pelayanan ini tidak akan mencari harta kekayaan yang memperkaya diri sendiri atau kemuliaan duniawi? Ya, kami berjanji. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kamu disebut pelayan luar biasa Komuni Suci. Semoga kamu menjadi pelayan yang memiliki hati seperti Yesus. Layanilah umat Allah yang dipercayakan kepadamu. Layanilah mereka dengan hati yang tulus dan ikhlas sebagaimana dikehendaki Allah untuk kamu lakukan. Jangan karena terpaksa. Lakukanlah tugas pelayanan bukan sebagai orang upahan, tetapi sebagai gembala dan pelayan yang Berjanji di hadapan Allah, Sekretaris Jenderal, Pastor dan seluruh umat Allah yang hadir di sini, bahwa saya sungguh seorang pelayan luar biasa Komuni Suci, akan melaksanakan tugas pelayanan dengan sepenuh hati, dalam ketulusan dan bela rasa di setiap tugas pelayanan saya. Semoga roh Allah memenuhi hidupmu supaya engkau memiliki kekuatan untuk menjalankan tugas pelayanan yang telah disampaikan Allah kepadamu. Semoga pelayananmu menjadi sumber kehidupan dan berkat bagi semua orang. Terimalah terang Kristus sehingga hidup kalian dapat menjadi cahaya dan penerang di tengah-tengah umat yang dipercayakan kepadamu. Saya sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Medan melalui surat keputusan ini mengangkat kamu menjadi pelayan luar biasa Komuni Suci di Paroki Santa Lucia Salak untuk 5 tahun. Semoga Allah menyertaimu dalam melaksanakan tugasmu. Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dampingi aku selalu di setiap langkahku. Hanya Engkaulah jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah, oh
Tridak oleh, pas kalon. Sili. Sili, Payose. Bagi kau dah. Ada cibuni-buni terus. Kayak terdisiplin kami, kayak atur-atur janmu kami. 1, 2. Oke. Baik, sambil kita